sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen mengampu mata kuliah PBT dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dari zaman ke-8 menuju zaman yang terakhir ini. Adapun topik yang akan dibahas pada diskusi kali ini yaitu pengembangan pembelajaran online yang akan dibawakan oleh kelompok 7. Perkenalkan, saya Muhammad Farazima selaku moderator pada hari ini. Oke, langsung saja untuk kelompok 7 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami yaitu tentang pengembangan pembelajaran online. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Fika Prasafa Ilma, Malik Abdul Aziz, Nurista Kurnianistin, Regina Sasi Kirana, Rika Triwulandari, dan Safa Kevino. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hybrid learning. Hybrid yaitu mencampur atau kombinasi, sedangkan learning artinya belajar. Hybrid learning merupakan model pembelajaran yang mengombinasi atau mencampur pembelajaran face-to-face, tatap muka, dan pembelajaran online. Jadi hybrid learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang mana mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran virtual dalam satu kegiatan pembelajaran. Hybrid learning ini sudah berkembang sekitar tahun 2000 yang mana banyak digunakan di negara seperti Amerika Utara, Inggris, Australia, dan di seluruh perguruan tinggi. Hybrid learning ini juga memiliki komposisi yang dapat digunakan dalam suatu pembelajaran. Slide selanjutnya. Seperti di contohnya itu ada 50% dibanding 50% yang mana berkaitan dengan penggunaan waktu. Waktunya itu seperti 50%-nya digunakan secara tatap muka dan 50% waktu sisanya itu digunakan secara online. Begitu juga dengan yang 75% dibanding 25%, 75%-nya itu tatap muka dan 25%-nya online. Hybrid learning dengan menggunakan komposisi tersebut dapat dianggap sebagai langkah alternatif dari suatu pembelajaran di masa pandemi yang mana dapat diterapkan dalam kelas yang jumlah muridnya itu relatif banyak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih komposisi hibrid di setiap pembelajaran. Yang pertama, mengetahui analisis kompetensi yang akan dicapai, tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, strategi penyampaian pembelajaran, sumber belajar yang tersedia, tempat dan waktu pembelajaran, dan juga kemampuan pengajar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Adapun tujuan utama menggunakan pembelajaran berbasis
learning, yaitu memberikan kesempatan untuk karakteristik peserta didik yang berbeda agar melakukan belajar secara mandiri, berkembang, dan secara berkelanjutan sehingga belajar akan lebih efektif, efisien, dan akan lebih menarik. Selain itu, model hibrid ini bertujuan menurunkan angka jumlah siswa yang putus sekolah di negara kita dan membantu siswa menemukan gaya belajarnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, model pembelajaran hybrid. Dalam menggunakan model pembelajaran hybrid, learning ada beberapa yang dapat menunjang pembelajaran tersebut. Program hybrid
yang saat ini sedang berkembang dengan penghubungan dua atau lebih aspek, yaitu yang pertama model pembelajaran tatap muka atau face to face, yaitu pembelajaran secara langsung tema antara pendidik dan peserta didik. Biasanya model pembelajaran ini digunakan pada saat pembelajaran di kelas, kayak seperti contohnya presentasi, diskusi, ujian, praktikum di laboratorium, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, model pembelajaran synchronous virtual collaboration. Proses pembelajaran ini bersifat laboratif, yang dimana siswa dan guru melakukan interaksi langsung dengan waktu yang bersamaan pada waktu jam pelajaran, yang bisa dimanfaatkan dalam aktivitas tersebut seperti ini, yaitu via chat. Fasilitas ini dapat digunakan untuk berkomunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, model pembelajaran asynchronous virtual collaboration. Model pembelajaran ini asynchronous ini hampir mirip dengan sebelumnya. Juga sama, proses pembelajaran bersifat laboratif, tapi kalau yang ini di mana siswa dan guru melakukan interaksi yang disampaikan pada waktu tidak bersamaan atau bisa berbeda, yang bisa dimanfaatkan dalam aktivitas tersebut, seperti forum diskusi online atau forum diskusi lewat email. Yang terakhir, model pembelajaran self-paced asynchronous. Model pembelajaran ini dilakukan secara individu oleh siswa, yang dimana siswa mempelajari dengan mandiri, yang diberi oleh guru berupa mengerjakan tugas dan kuis. Siswa dapat dipelajari materinya dengan cari link sumber belajar lain. Hybrid learning ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti contohnya kelebihan hybrid learning, yaitu slide selanjutnya. Kelebihan learning, Mas.
Selanjutnya, kelebihan dari learning. Kelebihan dari learning salah satunya penyampaian atau penyajian materi pendidik pada siswa lebih cepat. Yang kedua, menghemat waktu dalam jam pelajaran. Contoh seperti presentasi menggunakan manual lebih lama daripada langsung mengakses di learning. Dan menilai dapat langsung muncul secara otomatis. Yang ketiga, dapat mempelajari materi yang diinginkan dan pengaturan waktu. Yang keempat, pembelajaran lebih fleksibel. Yang terakhir, siswa mempunyai banyak pilihan sebagai tambahan materi di kelas guna meningkatkan pada sudah dipelajari dan dapat mengakses tingkat pembelajaran lebih lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kekurangan dari hybrid learning. Yang pertama, yaitu tidak semua siswa mempunyai fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran hybrid. Kemudian yang kedua, media yang digunakan juga bermacam-macam. Dan yang ketiga, kekurangan sumber daya manusia, baik pendidik, peserta didik, serta orang tua. Lanjut, Mbak. Slide selanjutnya. Distance learning. Distance learning ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan juga Inggris pada pertengahan abad ke-18. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang memang telah dirancang supaya siswa dapat belajar secara mandiri. Beberapa tokoh menyatakan beberapa pendapat, namun hampir memiliki makna yang sama, yaitu yang pertama menurut Moore yang memiliki kesimpulan yaitu internet memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran pembelajaran jarak jauh. Contohnya untuk membantu komunikasi serta interaksi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman ketika penafsiran materi di dalam kelas. Dan yang kedua menurut Mendiati yaitu mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini dilakukan secara online menggunakan media teknologi dengan tujuan memberikan sarana pembelajaran. Distance learning ini merupakan pembelajaran jarak jauh yang memang sengaja dirancang supaya siswa dapat belajar secara sendiri dengan menggunakan internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur-unsur dasar untuk memahami pembelajaran jarak jauh atau distance learning yaitu yang pertama, pendidikan jarak jauh ditandai dengan pemisah antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, adanya lembaga yang mengelola pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, penggunaan media sebagai sarana penyajian isi kuliah atau sekolah. Kemudian yang keempat, terlaksananya sistem komunikasi dua arah antara pengajar dengan siswa atau lembaga pendidikan baik secara asinkronus maupun sinkronus. Kemudian yang kelima, pembelajaran jarak jauh pada dasarnya adalah pembelajaran secara individual. Slide selanjutnya, Mbak. Pembelajaran jarak jauh dianggap efektif jika memenuhi 3 faktor utama, yaitu yang pertama, teknologi. Nah, pembelajaran efektif bila teknologi mendukung dan sesuai dengan jangkauan jaringan, ketersediaan atau kepemilikan smartphone yang mumpuni, paket data, dan fitur aplikasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu sifat guru.
yaitu bagaimana guru itu sendiri secara kreatif mengolah dan menerapkan pembelajaran. Kemudian faktor utama yang ketiga yaitu sifat siswa. Nah, sifat siswa itu sendiri dicirikan dengan dapat terbiasa belajar sendiri, beradaptasi, dan tidak tergantung pada teman sekelas. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Adapun manfaat dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu dapat dipelajari kapan dan di mana saja. Jadi siapapun yang mempelajari atau dimanapun berada bisa dipelajari, asalkan ada internet atau sinyal. Yang kedua yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga yaitu siswa dapat memiliki kemampuan untuk membuat tautan atau link. Yang keempat yaitu dapat memperbaiki sistem pembelajaran. Yang kelima yaitu lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Yang keenam menyediakan sumber daya penelitian tambahan. Yang ketujuh menyediakan mesin untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedelapan yaitu dapat mengupdate data pembelajaran dengan mudah dan cepat. Slide selanjutnya. Adapun masalah atau kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, terkadang terjadi listrik padam saat mengakses pembelajaran online. Yang kedua yaitu jaringan internet buruk. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan siswa yang tidak teratur. Dikarenakan kan kadang orang tua mungkin tidak berperan aktif dalam mengawasi pembelajaran anak di rumah, sedangkan pembelajaran jarak jauh di sisi lain dilakukan secara mandiri. Karena itu, siswa di rumah diharapkan untuk didampingi oleh orang tuanya. Yang terakhir yaitu kesulitan memahami materi. Anak-anak dengan ketidakmampuan belajar karena siswa tersebut mengalami kesusahan memahami materi belajar secara mandiri dan perlu bimbingan dari guru dan orang tua. Anak-anak yang tidak pada rencana belajar mereka, jadi perlu dampingan guru atau orang tua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat baik sekali oleh kelompok 7. Selanjutnya itu
Saya buka sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan saja. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Mas Akbar. Ya, silakan Mas Farizal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fitri Andika dengan NIM 2101031110143. Izin bertanya. Salah satu tujuan pembelajaran hybrid learning adalah menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Nah, pertanyaannya, faktor apa yang bisa membuat hybrid learning itu bisa mengurangi angka penurunan anak putus sekolah? Dan apakah hybrid learning itu bisa konsisten atau bisa menjamin kelancaran pembelajaran dalam lembaga pendidikan? Bagaimana menurut Kamu dimengerti pertanyaannya? Setuju? Belum? Sudah dapat dipahami. Baik. Tinggal satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Monggo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradina Dewi dengan NIM 2101031110155. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan tentang pembelajaran hybrid learning. Nah, sistemnya mencampur pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Nah, biasanya peserta didik waktu pembelajaran online itu sulit memahami gitu loh dan sulit diperhatikan. Biasanya gurunya juga nggak memperhatikan kayak kita pembelajaran langsung di kelas gitu. Terus bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut agar pembelajaran hybrid ini bisa balance gitu antara pembelajaran yang di rumah maupun pembelajaran yang langsung hadir tatap muka di kelas, bisa agar murid bisa sama-sama paham. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Tuju? Sudah dapat dipahami, Mas Akbar. Untuk teman-teman yang ingin membantu menjawab kelompok 7, silahkan. Atau pemateri langsung ingin menjawab, silahkan. Manu pemateri, apakah sudah menemukan jawabannya? Mungkin dari Sebentar, Mas. Mungkin bagi teman-teman yang ingin membantu kelompok 7.
Izin menjawab pertanyaan dari Mas Fafa. Faktor apa yang bisa membuat hybrid learning itu bisa mengurangi angka penurunan anak putus sekolah, dan apakah hybrid learning itu bisa konsisten atau bisa menjamin kelancaran pembelajaran dalam lembaga pendidikan? Menurut saya, faktor yang menyebabkan mengurangi masalah penurunan putus sekolah karena hybrid learning kan lebih fleksibel, nggak harus belajar di dalam kelas, tapi bisa di rumah ataupun di mana saja. Jadi itu menurut saya membuat murid lebih nyantai atau lebih suka dengan model pembelajaran tersebut. Dan apakah konsisten atau bisa menjamin? Menurut saya tergantung kondisi lingkungan tempat tinggal siswa tersebut. Soalnya kan kadang di daerah pedesaan atau di pedalaman sinyal susah dijangkau. Jadi menurut saya kalau menjamin apa enggak tergantung dari lingkungan tempat tinggal tersebut. Karena jika sinyal di lingkungan tempat tinggal tersebut jelek kan bisa menghambat proses pembelajaran hybrid itu sendiri. Mana Mas Rizal? Mas, kita bisa kasih Paham. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Kevin. Dan menambahi sedikit dari jawaban yang pertama itu, kalau hybrid learning itu bisa menurunkan angka anak pemutusan sekolah karena yaitu tadi benar fleksibel dan tidak harus menekankan anak itu harus datang pada sekolah, karena kan bisa memadukan offline dan online. Itu aja Mas. Ya, jadi lebih fleksibel. Mantap. Terima kasih atas penjelasannya Mas Kevin. Ya, makasih. dari Dinda, dari teman-teman atau materi ingin menjawab. Bagaimana pemateri? Sudah menemukan jawabannya? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Adinda. Kan pertanyaannya tadi tentang pembelajaran e-learning yang tidak balance, ya kan? Nah, biasanya tuh anak-anak kalau online itu tidak paham dengan materinya atau lain-lainnya ya. Nah, menurut saya kan seorang murid itu butuh dampingan. Jadi sudah dijelaskan tadi kan kalau anak-anak itu waktu pembelajaran online itu harus ada pendampingan, yaitu dari orang tuanya. Benar, hybrid learning itu mandiri, belajar mandiri waktu di rumah, di online. Tapi tetap saja harus didampingi oleh orang tuanya, karena anak umur SD itu perlu dampingan, karena ya anaknya punya perkembangan, jadi moodnya juga nggak selalu konsisten lah.
Bagaimana Mbak Adinda? Apakah dapurnya dari kita bisa diterima? Jadi harus ada yang mendampingi ya, Mbak. Kalau misalnya orang tuanya sibuk gitu didampingi mbak-mbak yang jaga rumah mbak pembantu gitu masih bisa balance pembelajarannya, sedangkan kan biasanya anak gitu kan kurang diperhatikan di rumah juga, jadi nggak bisa memahami materinya gitu, selain harus dileskan kayak gitu. Nah, kan orang tua kalau taunya sudah sibuk, terus udah nggak bisa dampingin lah ya. Nah, pasti kan orang tua mencari solusinya. Gimana anaknya masih tetap bisa belajar dengan baik, dengan benar, kan seperti itu. Bisa saja didampingi oleh guru privat, ataupun pembantunya yang katanya Mbak Farah itu bilang. Terus kan bisa didampingi oleh gurunya. Kayak semisal kan ada ya anak tertentu yang perlu perhatian oleh gurunya. Kayak ada laporan bahwa anak ini tuh perlu pendampingan yang lebih, kan seperti itu. Kalau anak SD kan seperti itu ya. Ada laporan anak ini perlu dampingan tertentu, seperti itu. Dinda? Iya Mas, bisa dipahami. Terima kasih Mbak Fika. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan jawabannya oleh kelompok 7 yang sangat baik ini. Dan tak lupa teman-teman yang sudah berpartisipasi pada diskusi pagi hari ini. Saya Muhammad Akbar Azimah selaku sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyar ya?